Mungkin setelah kejadian tadi kita tahu apa sih yang selanjutnya akan terjadi. Bisa jadi ada pertengkaran atau perselisihan. Nah, begitulah ketika kita tidak menjaga kedamaian relasi yang kita bangun. Mungkin kita tidak menghormati perasaan orang lain, asal berperilaku, dan tidak memikirkan akibat apa yang akan terjadi. Sebuah bagian firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Matius 5 ayat 9. Ini adalah salah satu panggilan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita diminta untuk menjadi pembawa damai. Apa maksudnya menjadi pembawa damai? Sebenarnya sifat pembawa damai ini mengacu kepada kata selanjutnya, yaitu anak-anak Allah. Sebagai anak Allah yang sejati, kita dipanggil untuk menjadi penengah bagi sesama kita yang berselisih. Dan kita dipanggil untuk menjadi orang yang menciptakan kedamaian. Itulah karakter utama anak-anak Tuhan yang membawa damai. Tetapi pembawa damai atau peacemaker bukanlah orang-orang yang bungkam karena kericuhan yang terjadi. Namun mereka membuka mulut mereka untuk menyelesaikan permasalahan dengan bijaksana. Peacemakers bukanlah orang-orang yang memaksakan kehendak mereka sehingga menghancurkan kedamaian itu sendiri. Namun mereka adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa yang membawa damai bagi sesama. Peacemakers bukanlah sekelompok orang yang fanatik dan munafik. Namun mereka adalah orang-orang yang bersimpati dan berempati dengan tepat. Peacemakers bukan pembawa damai semua, namun pembawa damai sejati. Seorang yang cinta damai bukan berarti ia berani berperilaku frontal, mengatasnamakan kebenaran tanpa berpikir akan perasaan sesamanya. Seorang peacemakers harus selalu berusaha menjadi pembawa damai dan giat mencari kedamaian itu sendiri dan hidup berdamai dengan semua orang. Untuk itulah kita semua dipanggil sebagai anak-anaknya. Dengan kita berusaha menjadi peacemaker, mungkin kita akan dituntut untuk keluar dari zona tenang kita. Itu juga yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika diutus sebagai pendamai. Ketika Tuhan Yesus turun dari surga menjadi pendamai antara Allah dengan manusia, ia masuk di dalam zona tegang antara Allah dan manusia. Meski Tuhan Yesus kerap kali ditolak oleh manusia, dan manusia tidak mau berdamai dengan Allah Bapa, namun Tuhan Yesus tetap melakukannya, karena ia sangat rindu untuk kita berdamai dengan Allah Bapa kita. Oleh karena itu teladanilah apa yang dilakukan oleh Tuhan kita. Menjadi peacemaker, bukan peacebreaker. Menjadi seorang yang membawa damai, bukan perusak kedamaian. Lalu bagaimana caranya? Damai. D. Dengarkanlah hati nurani kita yang dikuasai oleh Roh Kudus untuk berpikir, bertutur kata, ataupun juga bertindak. A. Aku mau berkorban untuk dibentuk menjadi seorang peacemaker Tuhan. Katakan itu di dalam doa-doa kita. M. Memandang dan mengingat semua karya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Itulah yang harus kita lakukan. A. Anak-anak Allah, itulah yang menjadi sebutan bagi setiap kita yang mengerjakan pekerjaan Allah ini. I. Inilah saatnya kau dan aku berjuang membawa damai Kristus dimanapun kita berada. Apakah kita mau menjadi seorang pembawa damai? Amin.